Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, yang mana sampai detik ini Allah masih memberikan kita segala bentuk nikmat itu sampai digerakkannya hati kita beribadah kepada Allah dengan mudah, melangkahkan kaki kita untuk menjaga keistiqomahan di cuaca yang cukup membuat orang malas bergerak karena antara panas sama dingin. Allah masih lagi memberikan kita gerakan nyata untuk berjuang menjalankan majelis taklim kita, mingguan kita, mengisi ruang yang sama-sama kita ingin bangun untuk mengisi waktu dengan kemuliaan yang mana Allah telah memberikan segala bentuk nikmat tersebut. Dengan harapan semoga apa yang kita jalankan Allah ridhai, semoga apa yang kita cita-citakan Allah berikan kemudahan dan qabul, semoga apa yang dijadikan oleh Allah kepada hambanya diberikan kita kemudahan-kemudahan dalam menggapai cinta dan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita hadirkan setiap saat, untuk kita jadikan desahan nafas kita, hembusan nafas kita, hirupan udara yang masuk ke rongga dada kita. Jangan pernah meninggalkan bahwa cinta yang sejati selama masihnya melekatnya akidah Islam, di situ ada bagian dari cinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong sebagai umatnya yang terpilih, yang dicinta dan dirindu. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pembahasan yang cukup umum kita dengar namun penting untuk kita bahas, yakni an-namimah, adu domba. An-namimah hiya naqlul aqwalin nas aw a'malihim aw ahwalihim ila ghairi ala wajhil ifsad. Sesungguhnya adu domba itu adalah memindahkan semua perkara, perkataan orang, perbuatan, keadaan kepada orang lain yang tujuannya adalah merusak. Biqasdil ifsad. Itu orang namimah. Wal ba'ithu 'alaiha imma iradatus su' bil mangkuli anhu atau izharul hubbi lil mangkuli ilaih. Perkara yang mendorongnya ada kalanya memiliki tujuan buruk dengan orang yang dipindahkan pemilik berita, atau menampakkan cinta kepada orang yang dipindahkan padanya atau penerima berita. Pengen dapetin cinta lebih dari yang disampaikan, tapi apa yang disampaikan membuat supaya orang yang diceritakan itu dibenci. Itu namimah. Supaya dipandang khusus baik sama orang yang lagi diomongin, tapi bahan pembicaraan omongannya pada orang lain itu untuk tujuan membenci. Au tafriju fil hadithi awil haudi fil fuduli. Penerima berita itu menghambur-hamburkan omongan yang bicaranya itu sia-sia, jadi nggak ada gunanya, dihambur-hamburin aja ceritanya. Sedangkan perkara yang bisa mencegah seorang dari adu domba adalah menyadari bahwa hal tersebut itu adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila taqatu wa iqadun nar al-adawati wal istihqaqul iqab. Kenapa? Karena dia bisa memutuskan tali persaudaraan, menyalakan api permusuhan, dan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hindarinnya itu salah satunya menyadari kalau kita lagi cerita sama orang atau diceritain sama orang, kumpul sama orang, ada unsur kebencian. Yang kebencian itu nggak ada gunanya juga buat kita. Kalau pemberitaan yang disampaikan itu karena ada unsur islah, perbaikan, tabayyun, pendidikan, itu masih ada sebabnya. Ini sebabnya nggak ada. Sebabnya cuma pengen ngoper kebencian. Kalau ceritanya untuk tabayyun, masih ada jalur penyelesaian. Tapi kalau untuk ngoper kebencian, nah ini namanya namimah, adu domba. Dijelaskan juga di sini, ulama menjelaskan, menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain itu dengan tujuan merusak. Kenapa? Karena dia punya kandungan ciri racun untuk saudaranya. Kandungan racun itu bisa dikatakan juga seperti racun jiwa. Dan ulama juga mengatakan, ya Syekh Saleh Al Fauzan itu mengatakan al-adhu termasuk sihir, sihrun, yang membawakan hadisnya Ibnu Mas'ud, beliau berkata al-adhu huwa sihr. Ya, adhu itu adalah sihir. Beliau melanjutkan, an-namam laisa lahu hukmus sahir fala yukaffiru kama yukaffiru sahir. Pelaku namimah bukan seperti dihukumi penyihir, maka tidak menjadi kafir sebagaimana kafirnya penyihir, tapi dia memiliki unsur sihir. Gitu maksudnya. Unsur sihir ini gini, an-namam yufsidu fi sa'ah. Sesungguhnya pelaku namimah itu, pelaku adu domba itu bisa merusak hubungan sesama itu dalam jangka waktu yang singkat, cepat banget. Tapi kalau sihir, ya, mala yufsidu sahir illa bisahr au akthar. Kalau sihir itu terkesannya bisa jadi 1 bulan, bahkan lebih. Jadi cepetan mana? Cepetan namimah atau adu domba. Tapi hukum sihir kita tahu kan, nah itu bisa dihukumi kafir. Tapi kalau namimah enggak. Tapi kesannya dia bisa tergolong seperti apa? Seperti sihir. Bahkan lebih dahsyat dari sihir. Sihir perlu waktu. Ya, ini kudu dipisah. Kesan itu seperti sihir, tapi bukan sihir. Kalau sihir udah ada klasifikasi kekafirannya. Ya, karena dia menyekutukan Allah, menggunakan apa? Menggunakan media-media yang berbau bantuan iblis la'natullah, jin-jin yang kafir, orang-orang yang fasik. Nah ini dia bisa masuk kategori, kalau hukum-hukum sihir sendiri atau penyihir itu masuk dalam kategori kufur. Tapi kalau namam itu tidak, tapi tergolong dosa besar. Kesannya lebih bahaya dari sihir, dosanya gede juga, tapi tidak dihukumi kafir. Ya, kenapa yang kita tahu tadi, ngomongin orang cepet banget taruhnya, bener dia bilang begitu, masa sih kalau gitu kan, cepet banget tuh. Nah, kalau nyihir kan enggak, dia ngusap-ngusap dulu sampai berasap tangannya, dia taburin dulu depan rumahnya, dia tungguin kesannya seminggu gak ada perubahan, ditambahin lagi garam, tambahin lagi abu gosok di depan warungnya. Perlu waktu orang menggunakan sihir itu. Tapi kalau namimah enggak, 1 waktu langsung berubah orang. Masa sih? Bener dia bilang, iya nanti habis dibilang begini. Oh gitu. Kalau penyampaian itu tidak berpengaruh kepadanya, maka nasihati dia dengan baik. Jangan begitu bro. Dia di depan gue udah baik. Yang lu omongin ini bisa jadi pengen ngambil hati lu doang. Gitu. Kita nasihatin dia. Karena selagi dia masih ada kesan baik di hadapan kita, berarti dia punya rasa takut dan kita jauh lebih wibawa. Begitu. Ada orang yang benci sama kita, ngobrol sama si pengadu domba. Si pengadu domba punya sifat ingin punya kelebihan kepada apa yang dia sampaikan. Ngambil hati kita dengan ngejelekin saudara kita. Kalaupun itu benar, ya, kalaupun itu benar dia ngomongin begitu, karena dia pengen ngambil hati. Dan yang kedua,
dia menunjukkan kewibawaan kita. Kenapa? Dia nggak berani ngomong di depan kita, berani ngomong di belakang kita. Tapi kita nggak usah terpengaruh kepada adu dombanya. Kita bersyukur sama Allah telah dibuka oleh Allah nilai-nilai kemuliaan diri kita. Jadi itu. Jadi kita sendiri tenang jadinya. Kalau udah tahu ilmunya, nggak gampang kebakar jenggot. Masa dia bilang gitu? Usah gua hajar juga nih. Gitu. Sampai di depannya dia basa-basi, nggak jadi dihajar. Habis aja pahala pahala ibadahnya hilang lagi. Menjadi orang munafik satu sama lain. Yang ini munafik, yang ini munafik. Hilang dah. Hatinya germet-germet. Tapi kalau orang tahu ilmunya, kalau orang udah mempelajari makomnya, maka dia jauh lebih tenang dan berpikir positif. Gitu. Apa yang lu sampaikan nggak semuanya benar, bro. Kalaupun benar, gue bersyukur. Kenapa? Karena kewibawaan gue ditampakkan melalui lisan lu yang ngomong. Kenapa dia nggak ngomong sama gue? Nggak berani kan? Dibawa gue kayak gitu. Jadi kita akhirnya tenang, bersyukur atas kabar-kabar berita yang buruk nyata datang untuk kita. Kita nggak terpengaruh. Yang kedua, kita jadi nasihat sama dia. Gitu. Makanya bahayanya orang namam ya dengan siksaan yang luar biasa ya. Itu sebelum sampai akhirat, sebelum ada pengadilan Allah, sebelum dibangkitkannya dari alam kubur, udah disiksa duluan di kuburan. Sebagaimana riwayat ya yang sering kita dengar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melewati di Madinah, ya, beliau melewati satu kuburan dan mendengarkan dua orang yang disiksa dalam kuburnya. Nabi bersabda, keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan. Kemudian beliau kembali bersabda, mereka tidaklah disiksa karena dosa yang mereka anggap dosa besar. Dia nggak anggap dosa besar, enggak. Nabi ngatain, yang mereka anggap itu bukan dosa besar. Dia disiksa bukan karena anggapannya dosa besar. Orang yang pertama, dia tidak menjaga dirinya dari percikan air seninya, air kencing. Ya, la yastatiru min bauli. Dia nggak menjaga pipisnya, sembarangan aja saja nyiprat dia bodo amatan. Nah, yang kedua penafsirannya dia tidak menghalangi. Kadang-kadang kalau kekencing tuh nggak darurat, nggak apa kan, di hutan, di tengah jalan, bukan di hutan nih, tengah jalan dia main pipis aja, orang lewat pesing ya, itu salah satu juga tersiksa di alam kuburnya. Itu jadi penafsiran yang pertama, tidak menjaganya dia dari cipratan air seninya. Yang kedua, dia tidak menutupi atau tidak malu lagi kencing di mana aja. Kita kalau lihat di terminal gimana? Apa nggak nyiksa orang kalau lewat? Nah, itu pelaku-pelaku itu yang kelak akan mendapatkan siksa kubur. Kenapa? Dia tidak menganggap itu dosa besar. Kata Nabi, ya. Mereka disiksa bukan karena anggapannya dosa besar. Itu. Yang kedua, ya. Sedangkan yang kedua adalah kata beliau, yakni melakukan nama atau namimah. Ini apa? Pengadu domba. Bahaya. Hanya hati-hati. Ya Allah ingin memberikan peringatan dalam Al-Quran juga. Allah berfirman, "Wala tuti' kulla hallafin mahin, hammazin masya'in binamin, manna'in lil khairi mu'tadin athim." Di dalam surat Al-Qalam. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Nggak usah kita ikuti omongannya, sumpah nih. Banyak yang begitu ngomong. Bener dia ngomong kayak begini, beneran. Nggak usah diikuti. Ya, sebab ada kehinaan. Dan juga Allah mengatakan yang banyak mencela, ya. Yang banyak mencela, diselingi oleh celaan-celaan dengan sumpahnya. Ya, yang kian kemari juga lama-lama menghamburkan fitnah. Yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa. Manna'in lil khairi mu'tadin athim. Demikian juga ancaman dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la yadkhulul jannata an-namam. Tidak masuk surga pelaku namimah. Bakal masuk surga. Jadi kudu hati-hati ini sama sifat-sifat yang berkaitan dengan apa? Adu domba. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ila Allahi alladhina ya'lafuna wa yu'lafun. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, orang yang dicintai Allah dari kalian adalah orang yang mencintai orang lain dan orang lain yang mencintai mereka. Itu orang yang dicintai sama Allah.
ciri-cirinya ya. Nah, orangnya baik. Kalau dia datang, dia nggak ngomongin kejelekan orang-orang, nggak ngebawain kabar-kabar. Dan orang yang diomongin sama dia juga nggak nitipin kisah-kisah yang menyakitkan. Pasti ada maslahat yang baik. Kalaupun ada hal-hal yang buruk, dijadikan bahan-bahan tabayun. Gitu. Hati-hati bro, orangnya begini-begini, itu beda. Itu untuk maslahat. Orangnya bilang kayak begini, lu nggak usah sakit hati, karena memang sifatnya begitu, sama siapa aja begitu. Nah gitu, ini omongan gua kasih tahu supaya lu jangan kaget. Nah ini namanya bukan amam, bukan. Dia mengindikasikan bahwa orang seperti dia berpotensi untuk menjadi musuh dalam selimut, lalu menjadikan bahan guncingan dan adu domba. Nah kita ini ngabarin. Dia ngatain begini, iya, lu gak usah kaget, emang kebiasaannya begitu, di depan lu baik. Nah dia bermuka dua, playing victim, pengen banyak minta sanjungan, tapi hatinya nggak begitu. Begitu. Nah kita tahu kan jadinya, itu ada maslahat nggak? Ada, maslahatnya ada. Karena sama orang berpenyakit itu punya muka dua kan repot. Maslahatnya kita jadi berpikir lebih hati-hati. Kita nggak musuhin dia, tapi kita jaga diri kita. Itu ketemu ya say hello, bro. Mana bro? Nasihatin baik-baik. Tapi rata-rata orang kayak gitu udah nggak bisa dinasehatin. Kenapa? Karena mukanya dua. Dia berpura-pura baik, lalu di sana dia melakukan kejahatan. Kita dikabarin sama kawan kita yang tadi untuk jaga diri. Kita pun ngabarin orang yang belum tahu bahwa sifatnya begitu. Jadi kita nggak sakit hati. Ternyata ada denger, oh dia yang ngomong. Kupikir siapa? Lu dibilang gini lu nggak marah? Enggak. Ya radio rombeng ngapain kita marah? Bahasa gitu. Radio rombeng lebih cepat ngomong. Ngapain marah? Berarti sama kita ngadu radio. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau ada kabar-kabar yang membuat kita tergugah, ya. Kalau aja benar dia orang yang tadi kita bilang, ya, itu menjaga kewibawaan dia. Kalau dia enggak, kita juga nggak ada masalah. Kita jadi tahu, oh berarti yang dia kabarin nggak berpengaruh kepada sisi hubungan sama kita, ya malah menunjukkan kemuliaan hati kita. Wa inna abghadukum ilallah al-massa'una bin namimah al-mufarriquna bainal ikhwan. Tadi kan yang disukai oleh Allah, dan yang orang yang paling Allah murkai dari kalian adalah orang yang berjalan membawa namimah, membawa apa? Adu domba, yang mencerai-beraikan antara saudaranya. Itu yang paling Allah benci. Gimana kira-kira Tuhan pencipta alam semesta benci banget sama orang begitu? Mau nempatin di mana dia? Hidup masih di bawah langitnya Allah, dikubur masih di buminya Allah. Kira-kira gimana mau diapain deh? Kalau yang punya udah kagak demen, murka banget, ya udah ngerasain dah. Kira-kira petugas-petugas di alam kubur kayak gimana nyikapinnya? Yang kita aja di sini kalau ada satu nggak demenin sama guru, waduh nasibnya kan parah nih. Atau nggak didemenin sama senior kita di satu majelis atau perkumpulan, parah dah. Tapi kalau masih disukai sama guru, masih dijaga sama guru, kita harus hormatin itu. Masih dihormatin sama salah satu teman kita, itu kita masih disuruh dewasa sama keadaan diri kita. Nah di sini ada pelajaran penting. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu klasifikasi cintanya ya kepada orang yang dicinta dan bencinya kepada yang dia benci. Klasifikasi itu untuk kita pelajari, lalu kita masih masuk kategori mana? Kita ada di sisi mana? Itu Allah ngasih tahu dalam pelajaran majelis kita kali ini supaya kita bisa nimbang. Kita posisinya di grup mana nih? Kita di tengah-tengah, di pinggiran, apa emang kita di kelompok yang jahil, yang belum tahu, nah baru tumben tahu. Cenderung nanti kita makin lapang hati, dada kita makin lega. Kita nggak berpengaruh sama berita-berita yang bener sih dia ngomong gitu, tapi cuek aja. Dia takut sama gue di depan, kagak berani. Nah, itu kan bikin lapang dada kita. Kalaupun bener, kita makin tahu. Ya cukup, bisa jadi maslahat. Tidaknya kita teradu domba, tapi kita makin dewasa dalam menyikapi hal yang kita tidak suka. Nggak semuanya apa yang kita suka gitu datang terus kita sambut. Enggak. Ada yang kita nggak suka, itu pun kita sambut kayak begini tadi, ya kan? Kita nggak suka dengernya, tapi kenapa kita sambut? Karena kita tahu
tahu ilmunya. Wah, subhanallah. Gitu. Orang-orang mulia itu selalu menjadi pergunjingan di belakang. Orang mulia menjadi korban fitnah. Itu begitu. Berarti kita punya posisi. Kalau emang kita ngerasa nggak bermusuhan, kita nggak membuat keonaran, kita nggak membuat masalah, tahu kabar ada yang datang seperti ada permusuhan, kita baru ngerasain makom-makomnya anbiya dan orang-orang soleh, ya kan? Disuruh apa? Bersabar. Berarti kabar gembiranya kita menduduki ujian-ujian itu. Kalau kita tahu, happy aja. Itu ujiannya para nabi. Siapa yang nggak seneng menerima makomnya nabi? Jadi kalau orang tahu ilmunya, maka dia cenderung jauh lebih tenang dan tetap normal aja. Ketemu sama orangnya nggak bermusuhan ya, santai aja. Malah memujinya. Nah, nanti masuk dalam pelajaran kedua, kita bakal mencintai orang-orang yang menyakiti kita di belakang. Kenapa? Karena dia telah memberikan fasilitas sama kita jauh lebih cepat lagi. Pahala ibadahnya buat kita, puasanya buat kita, sedekahnya buat kita. Jadi kan ruang itu kan beda lagi jadinya. Gitu. Jadi jangan terus kita benci sama dia, enggak. Ente kalau dikasih sama orang villa misalnya, ya, syaratnya satu. Villa ini plus isi-isinya, bahkan kuncinya buat ente, tapi syaratnya satu. Harus ridho dan cinta sama si pembenci. Kenapa? Karena yang ngasih kunci villa itu yang benci sama ente. Kira-kira gimana? Kita jalanin nggak syarat itu? Jalanin. Gak apa-apa lu benci, lu sering-sering aja gede sama gue, benci sama gue, dapat villa lagi gue. Artinya kita akan berterima kasih sama orang yang mendengki dan membenci kita. Kira-kira kalau itu dibuka oleh Allah, hijab kita, gimana keadaan kita? Gundah apa senang? Senang bang. Dah kita terima kasih. Kagak ke Bogor, kita sampai ke Bogor beli talas. Lu doyan apa? Talas, gue beliin talas. Beliin dia. Padahal dia orang yang paling benci sama kita. Kenapa? Karena udah tahu ruang hati kita dibuka oleh Allah, bahwa makom-makom tertentu akan kita dapatkan dengan kesabaran dan cinta. Itu punya ruang sendiri. Makanya enjoy kalau orang udah tahu ilmunya. Ya, cuma yang kita harus sikapi ketika itu berkaitan dengan kewajiban orang lain. Siapa itu? Temennya, gurunya dari muridnya, ya, orang tua dari anak-anaknya, anaknya dari orang tuanya. Jaga kehormatan, itu kewajiban. Jangan kita bilang guru kita dihina, biarin, guru makomnya beda, diemin, cuekin. Salah ente. Ente sama aja ketika Allah dihina, ente diemin. Nggak boleh, kita harus marah. Ya, Nabi dihina ente diemin. Oh, nabinya sabar, nabinya begini. Enggak. Itu berkaitan dengan pribadi kita. Amin ya. Kamusnya pribadi kita. Tapi kalau guru kita yang dihina, guru kita yang dihujat, kita duluan pasang badan. Kita duluan, mati juga kita rela. Kenapa? Pewaris Nabi dihina. Tapi untuk pribadi nabinya beda makomnya. Ya lihat aja kisah-kisahnya para nabi gimana. Kisah-kisahnya para habaib gimana. Mukanya nggak benci. Yang marah siapa? Yang marah kan pendukungnya. Kenapa emang marah? Wajib marah. Kenapa? Karena murid-muridnya punya kewajiban. Orang tua kita dihina, kita nggak marah. Aneh kita. Kita punya penyakit mental kalau gitu. Marah. Orang tua, saudara kita kudu marah. Teman kita difitnah, kita marah. Bro, lu jangan begitu, lu ngadu domba lu. Gitu, tuh guru gua tuh, ini gua nih kayak gitu-gitu. Kita harus ngebela. Tapi kepada pribadi, misal kita yang menjadi objeknya, harus tahu ilmunya agar lebih cenderung menenangkan diri kita dan jauh lebih bermuhasabah kepada ilmu yang telah kita dapat dan kita tuai selama ini. Nabi udah diberi ilmu itu dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang marah para sahabat. Oh, dulu waktu Sayyidina Umar mau masuk Islam aja kan datang bawa pedang. Yang lain udah mau ngapain? Nggak taunya mau syahadat. Ya, itu kan yang lain pasang badan. Nabi enggak. Gitu, udah biarin, tenang. Begitu juga kisah-kisah yang lainnya. Nabi cenderung tenang. Tapi yang kudu jaga, yang pasang badan siapa? Para sahabat. Karena punya kewajiban. Dia nggak mau kehilangan nabinya. Dia nggak mau kehilangan orang yang dikasih Allah. Maka yang akan ditanya besok siapa? Ya orang kanan kirinya, yang di bawah payung naungannya, itu yang ditanya kamu. Kenapa? Kamu ngapain aja? Orang tua dihina ngapain aja? Guru dikatain ngapain aja? Difitnah, nggak ada gerakan.
Jadi kalau mengatasnamakan jamaah, kita harus punya ilmunya. Mengatasnamakan pribadi harus punya ilmunya. Misalnya saya maafkan secara pribadi, tapi tidak secara hukum. Kan ada yang begitu. Nah, itu harus dijalanin, ya, supaya jadi pelajaran orang banyak. Jangan gampang fitnah. Kalau ada yang terjadi kayak gitu, bukan artinya pribadinya nggak bagus, enggak. Ada pelajaran di dalamnya. Ya, ini harus dikasih ruang-ruangnya. Tapi kalau diri kita ketika dizolimi, disakiti, diadu domba, kita nggak punya daya upaya, kita pakai jurus tadi apa? Jurus terima kasih dan bersyukur. Makasih dah, gua nggak bisa balas apa-apa. Gua terima kasih banget sama lu dah. Ini gua bawain nih kue apem, banget nih. Ini kukus nih, talas kukus, enak nih, kesukaan lo. Datang duduk bawain. Itu salah satu yang membuat hati kita jauh lebih lapang dan dewasa serta tenang. Karena kalau kita tenang, insya Allah Allah mudahkan kita untuk khusyuk kepada Allah. Allah mudahkan kita mencapai keikhlasan dalam ibadah. Tenang aja, udah ada tulisannya, udah ada balasannya, kayak gitu. Imam An-Nawawi berkata, dari setiap orang ya yang disampaikan kepada perkataan namimah, dikatakan kepadanya fulan telah berkata tentangmu begini-begini. Imam Nawawi ini mengklasifikasikan atau melakukan ini dan itu terhadapmu, maka hendaknya ia melakukan 6 perkara. Artinya kepada si penamimah ini, pengadu domba. Ya, Imam Nawawi mengatakan, pertama, tidak membenarkan perkataannya yang kita katakan tadi, ya, nggak benerin perkataannya, karena tukang namimah adalah orang fasik, orang fasik. Yang kedua, mencegah dari perbuatan tersebut, jangan dilanjut. Kalau bisa, lu jangan ikut-ikut, nggak baik begitu. Ya, kita nasihatin seperti mana kita sampaikan pertama tadi, menasehatinya dan mencela perbuatannya, begitu nggak baik. Kalau lu ngerasa itu kebiasaan buruk yang lu anggap dosa besar, bakal jadi amal pembalasan yang serius di kubur. Kan itu kan nggak terasa dosa itu, kayak nggak terasa dosa besar, ngomong mulut, ngoper-ngoper doang omongan, katanya begini, kan ngoper, enggak, gue beneran, sumpah, billah, wallah, sampai begitu-gitu. Terus apa yang manfaatnya? Dia nggak berani di depan gue, kayak gitu kan? Nggak ada manfaatnya dia ngomong, udah bro, tenang aja, nggak usah terusin lagi omongan-omongan kayak begini, jangan dibiasain ngomong kayak gini, kita udah ngaji. Nah itu jadi satu nasihat, ya, dan mencela perbuatannya, nggak bagus kayak gitu. Mungkin itu nggak kerasa dosa, tapi itu betul-betul nggak ada korelasinya, nggak ada keuntungan dan lebihnya, nggak ada tabayunnya juga nggak ada. Buat apa? Lu ngomong kayak gini buat gue benci doang sama dia? Enggak ada. Makanya jangan. Ya, kita nasihatin. Yang ketiga, membencinya karena Allah. Kalau ada si pengadu domba tadi benci, tapi karena Allah, ya, karena ia adalah orang yang dibenci oleh Allah. Benci, maka wajib membenci orang yang dibenci Allah. Bilangin, kalau dia nggak bisa bilangin, benci, jauhin. Lu dibilangin kagak ngerti, kan ada yang begitu ya, dinasihatin, nggak bau, lu kagak ngerti banget, sumpah gua, gitu. Agak asik ngomong sama lu, dikasih tahu bener malah. Nah, dia maksa, ngadu dombanya maksa. Ada yang model begitu kan, di lingkungan masyarakat, ya, ada di media-media, lihat itu. Ya kan, kita kan gambarannya luas sekarang, dia nggak secara pribadi ngomongnya, tapi secara umum ngadu dombanya. Ya, kita udah nasehatin, kan ada tuh komen-komen nasihat, kagak digubris. Yang kayak gitu jangan dideketin. Ada undangan, ada hadir, pulang mendingan. Kenapa? Majelis itu dibenci sama Allah, karena ada orang yang dibenci sama Allah. Tukang adu domba, Abu Janda misalnya hadir di satu majelis, ngapain datang? Nggak usah datang. Emang jelas model-model kayak gitu dan semisalnya, kru-krunya, kelompoknya modelnya kayak begitu, pengadu domba. Dan dibenci sama Allah, seperti hadis yang tadi disampaikan. Allah sangat membenci. Dan kita kalau tahu itu Allah mengikrarkan kebencian kepada dirinya, ngapain kita datang? Ngapain kita basa-basi? Bedain ya sama yang tadi kita kasih tahu. Berterima kasih ketika orang menzolimi kita, berprasangka buruk, lalu kita tabayun, lalu dia mau berubah. Nah, ini beda. Ya. Oh, ini kan luar biasa, ini dibenci sama Allah, kita kudu jauhin. Yang keempat, tidak berprasangka buruk pada saudara yang dikomentari negatif oleh pelaku namimah. Itu yang keempat. Kalau dikabarin dia begini, belum tentu benar. Kita juga jangan berpengaruh kepada apa yang dia ceritain. Ya, tadi awal-awal kita udah ceritain, karena tidak berpengaruh
apa-apa. Ini kiat dari Imam An-Nawawi. Itu yang keempat. Yang kelima, tidak memata-matai atau mencari-cari aib saudaranya dikarenakan namimah yang didengarnya. Kayak gini, kita udah tahu itu namimah, kita udah ngerasain itu, terus kita cari-cari tahu, pengen takit gitu. Gue pastiin lah, nggak usah nyari-nyari. Gue pengen cari kabar lagi, bener gak dia ngomong, buat apa, yang manfaatnya apa coba? Mau pembenaran yang kedua, padahal alamnya dia hasilnya dari yang satu tadi. Si pengadu domba itu menjadikan sumber kebencian, lalu mencari-cari yang tahu dengan sumber yang sama. Lah buat apa manfaatnya? Kayak gitu. Ngapain dicari-cari? Nggak usah. Ya, nyapain kita. Yang terakhir, yang keenam, kata Imam Nawawi, tidak membiarkan dirinya ikut melakukan namimah tersebut. Ya, jangan sampai nyemplung, sedangkan dirinya sendiri melarangnya, tapi dia malah melakukannya. Lucu jadi, ya. Janganlah ia menyebarkan perkataan namimah dengan mengatakan fulan telah menyampaikan padaku begini. Nah, dengan begitu ia telah menjadi tukang namimah karena ia telah melakukan perkara yang dilarang tersebut. Ya, nah ini setiap orang yang disampaikan dari perkataan namimah maka harus disikapi dengan 6 hal tersebut. Jangan kita terjerumus, jangan kita gampang kepengaruh. Ya, mudah-mudahan kita minta sama Allah ya, kita dijauhkan dari sifat-sifat yang membuat perbuatan tersebut bisa merasuk di dalam kehidupan kita. Kita dijauhkan dari orang-orang yang namam, dan kita juga dijauhkan dari sifat-sifat namam. Amin. Amin ya rabbal alamin.